Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari Pendidikan Kimia 2019A. Di sini saya akan mereview kembali jurnal yang saya ambil mengenai sintetis dan karakterisasi 147 triazacyclononana 147 asam triasetat atau NOTA sebagai ligan dalam senyawa kompleks sediaan radioterapi. Nah, yang pertama itu di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa jumlah penderita kanker di Indonesia itu semakin lama kian meningkat, di mana data dari Kementerian Kesehatan tahun 2012 menyebutkan bahwa prevalensi kanker mencapai 4,3 banding 1000 orang. Nah, melihat masalah ini, maka dibutuhkan adanya berbagai jenis metode untuk bisa menahan laju perkembangan penyakit tersebut, di mana bisa digunakan teknologi nuklir menggunakan radioisotop. Nah, teknologi radioisotop ini didasarkan pada pemanfaatan pancaran sinar beta yang dimiliki oleh suatu radioisotop yang dapat berfungsi sebagai terapi radionuklida untuk menyembuhkan penyakit kanker tersebut. Sinar beta tersebut dapat menurunkan aktivitas biologis dari kanker sehingga pertumbuhan sel kanker tersebut terhambat dan pada akhirnya sel tersebut akan mati. Nah, dalam pengaplikasian radioisotop ini digunakan dalam bentuk senyawa kompleks radioaktif, di mana senyawa kompleks tersebut diikatkan dengan satu ligan yang dapat mengikat kuat logam radioaktif tersebut dan juga bersifat stabil. Nah, ligan yang sering digunakan ini disebut ligan makrosiklik. Nah, senyawa kompleks yang ligannya itu adalah ligan makrosiklik ditandai dengan stabilitas termodinamika yang tinggi dan ketahanannya secara kinetik. Nah, dari beberapa penelitian, ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pelikian dan Irina tahun 2005, di mana pada penelitiannya ini ada tingkat kestabilan yang tinggi yang dibentuk dari molekul triaza, di mana molekul ini merupakan salah satu jenis makrosiklik yang ditunjukkan dengan reaksi disosiasi yang sangat lambat pada saat molekul triaza tadi direaksikan atau diikatkan pada ion gallium. Kemudian dalam penelitian ini akan disintesis ligan 147 triazacyclononana 147 asam triasetat atau NOTA yang merupakan salah satu ligan makrosiklik jenis poliaza yang sering digunakan sebagai prekursor pembentukan senyawa kompleks dalam pengaplikasian pengobatan medis berbasis radiodiagnosa ataupun radioterapi. Di sini alat dan bahan yang digunakan, yang pertama bahannya itu adalah 147 triazacyclononana asam triklorida, kemudian asam bromoasetat, asam klorida 37%, etanol 70%, kalium bromida, dan litium hidroksida. Kemudian peralatan yang digunakan ada spektrometer infrared atau IR, kemudian ada spektrometer NMR, kemudian ada magnetic stirrer, termometer, neraca analisis, dan peralatan gelas yang biasa digunakan dalam laboratorium. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu adalah metode untuk mensintesis ligan NOTA itu sendiri, kemudian mengkarakterisasi dengan menggunakan spektrometer IR atau infrared dan spektrometer NMR serta diuji kemurniannya. Nah, proses sintesis ligan NOTA ini dilakukan dengan mencampurkan sebanyak 5 milimol 147 triazacyclononana asam triklorida dalam litium hidroksida etanol. Kemudian direaksikan dengan asam bromoasetat dalam litium hidroksida etanol sebanyak 15,39 milimol dalam gelas kimia pada suhu 1-2 derajat Celcius. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer. Lalu suhu dinaikkan sampai 40 hingga 50 derajat Celcius dan pH larutan itu diatur sampai dicapai pH 10 sampai 11. Kemudian pengadukan ini dilakukan selama 5 hari dengan kondisi reaksi dipertahankan pada suhu dan pH yang telah disebutkan. Setelah 5 hari pengadukan dihentikan dan pH-nya dijadikan netral dengan penambahan asam klorida 37%. Selanjutnya nanti akan dihasilkan serbuk putih yang terbentuk dan dipisahkan dari larutannya dengan cara dekantasi. Serbuk putih yang didapat kemudian ditimbang dan disimpan dalam botol vial. Selanjutnya
Selanjutnya akan dilakukan karakterisasi dengan menggunakan spektrometer IR dan spektrometer NMR. Nah, untuk hasilnya pada proses sintesis ligan nota ini terjadi reaksi sebagai berikut. Nah, reaksinya dapat dilihat pada gambar ini. Reaksi yang terjadi dalam sintetis nota ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik bimolekular. Reaksi ini terjadi karena senyawa asam bromoasetat yang ini, yang ditunjukkan oleh struktur yang ini merupakan alkil halida primer. Kondisi bromida yang memiliki elektronegativitas yang lebih kecil dibandingkan dengan nitrogen menyebabkan nitrogen ini akan mudah menggantikan posisi Br, sehingga Br pun akan mudah lepas. Nah, ketika Br-nya lepas, dia akan berikatan dengan H yang diikat oleh si nitrogen tadi. Kemudian si nitrogen ini akan menggantikan posisi Br. Nah, di sini kan dapat dilihat ada 3 molekul asam bromoasetat. Nah, ke masing-masing 3 molekul Br tadi akan berikatan dengan satu atom H yang diikat oleh nitrogen. Kemudian nitrogen akan menggantikan posisi Br. Jadinya akan seperti ini, dan kemudian seperti struktur yang ini. Ini seharusnya tadi kan ada Br di sini. Nah, posisinya akan digantikan oleh nitrogen, sedangkan atom H yang diikat oleh nitrogen akan berikatan dengan Br yang mudah lepas tadi. Nah, secara stoikiometri, jumlah ligan nota yang didapat dari hasil sintesis ini adalah 0,0764 gram, dan hasil secara praktikumnya itu 0,0181 gram, sehingga rendemennya itu 23,69%. Nah, adanya perbedaan secara teoritis dan secara praktikum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ketidakoptimalan lingkungan reaksi akibat kondisi pH dan juga suhu yang sudah diatur ketika proses pengadukan selama 5 hari tadi. Kemudian kemungkinan pada proses dekantasi itu ada endapan yang terbawa saat dipisahkan, sehingga dapat membuat endapan tersebut jumlahnya berkurang. Selanjutnya yaitu karakterisasi ligan nota ini menggunakan spektrum inframerah. Nah, gambar yang ini itu menunjukkan spektrum inframerah dari ligan nota hasil sintesis. Dari spektrum ini dapat dilihat beberapa puncak yang menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi dari ligan nota hasil sintetis tadi. Nah, ligan nota itu kan punya struktur seperti ini. Dari struktur ini bisa kita lihat ada beberapa gugus fungsi yang diikat pada struktur ini. Nah, ikatan yang pertama itu ada di sini bisa kita lihat ada O dengan H, kemudian yang kedua itu ada C dengan H, kemudian yang ketiga ada C rangkap 3O, kemudian yang keempat ada C rangkap 1O, kemudian yang kelima itu ada C dengan N. Nah, gambar ini kan menunjukkan spektrum inframerah dari nota hasil sintesis tadi. Ada beberapa puncak yang terlihat yang menunjukkan bahwa ada beberapa gugus fungsi yang terdapat pada nota hasil sintetis tadi. Nah, bilangan gelombang yang terbaca pada spektrum ini kemudian diinterpretasikan atau dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, hasil penelitian sebelumnya itu bisa kita lihat dari tabel ini yang di bagian pembanding. Ternyata bilangan gelombang spektrum inframerah nota hasil sintetis itu tidak jauh berbeda dengan bilangan gelombang nota yang di pembanding, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa yang dihasilkan pada hasil sintetis ini adalah benar-benar nota, karena hasilnya tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya itu juga
terdapat gugus fungsi OH, CH, C rangkap 3O, kemudian C rangkap 2O, kemudian CO dan juga CN, di mana bilangan gelombangnya juga tidak jauh berbeda dengan hasil nota yang diperoleh. Selanjutnya adalah karakterisasi dengan spektrum NMR. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada dua spektrum yang ditandai, yang satu itu kotak merah dan kotak biru. Nah, yang kotak merah ini adalah puncak adanya hidrogen pada gugus metil di daerah ikatan siklik dengan pergeseran kimia 3,22 ppm, dan yang kotak biru ini merupakan hidrogen pada gugus metil di lengan asetat dengan pergeseran kimia 3,745 ppm. Kemudian hasil spektrum NMR ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sama seperti inframerah tadi. Nah, hasilnya itu dibandingkan pada tabel ini. Di hasil yang pembanding itu pergeseran kimianya untuk CH, untuk hidrogen yang ikatan siklik itu dia pergeseran kimianya yaitu 3,43 ppm, sedangkan yang hasil yang diperoleh oleh peneliti di jurnal ini yaitu 3,22 ppm. Artinya hasilnya tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan hidrogen pada metil yang di lengan asetat. Nah, ini di jurnal ini hasil pergeseran kimianya itu berada di 3,74, sedangkan yang di pembanding itu 3,86. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari yang disintetis ini adalah ligan nota, karena pergeseran kimianya itu tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya, sama seperti inframerah tadi juga tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi strukturnya, yang gambar 5 ini adalah atom hidrogen dalam ikatan siklik. Nah, ini tadi yang diinterpretasikan pada struktur yang di kotak merah. Nah, ini dia adalah hidrogen dalam ikatan siklik. Kemudian yang ini tadi hidrogen dalam lengan asetat. Nah, ini tadi diinterpretasikan pada spektrum atau puncak yang di kotak biru dengan pergeseran kimia 3,74 ppm. Nah, ternyata dalam penelitian ini juga peneliti menemukan adanya efek resonansi yang terjadi pada karbon yang mengikat oksigen pada gugus karbonil dengan karbon yang sama yang mengikat gugus hidroksida. Nah, efek resonansi ini mengakibatkan proses karakterisasi dengan menggunakan spektrometer NMR untuk lingkungan hidrogen tersebut sulit untuk dibaca. Nah, resonansi-resonansi inilah yang menyebabkan pembacaan hidrogen itu sulit terbaca di spektrometer NMR. Nah, ketika diperhatikan lagi di spektrumnya, selain dua puncak yang tadi, yang di 3,22 dan 3,745 ppm tadi, ternyata ada puncak lain sebelum itu. Nah, jika diperhatikan lagi pada spektrum NMR-nya itu, selain dua puncak yang tadi sudah dijelaskan, yang di kotak merah dan kotak biru tadi, ada beberapa puncak lagi yang diduga ini adalah pengotor dari sampel. Nah, terdapat puncak-puncak di daerah 2,4 sampai 2,75 dan di daerah 3,13 ppm, di mana hal tersebut menunjukkan adanya pengotor dalam sampel yang diduga merupakan etanol. Nah, yang kotak hijau ini diduga pergeseran kimia hidrogen di gugus hidroksida pada etanol, sedangkan yang kotak ungu ini diduga pergeseran kimia hidrogen di gugus metil pada etanolnya. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama itu reaksi antara 147 triazasikloonana asam triklorida dengan asam bromoasetat menghasilkan serbuk putih 0,0181 gram dengan rendemen 23,69% yang diduga adalah nota. Kemudian hasil pencampurannya tadi kan
karakterisasi dengan spektrum IR dan NMR. Nah, hasil spektrum IR itu serbuk putih yang disintesis menunjukkan adanya vibrasi pada panjang gelombang 3434, 2905, 1602, 1437, dan 1160 cm-1. Nah, ini hasil-hasil panjang gelombang ini tidak jauh berbeda dengan panjang gelombang pada penelitian sebelumnya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa yang disintetis ini adalah benar-benar nota. Kemudian hasil pada spektrum NMR menunjukkan pergeseran kimia pada 3,223 ppm dan 3,745 ppm. Nah, hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti juga semakin yakin bahwa hasil sintetis ini adalah ligan nota. Nah, uji kemurniannya pada uji titik dekomposisi didapat titik dekomposisi serbuk putih yang telah disintetis adalah 2509 derajat Celcius. Kemudian setelah peneliti membandingkannya dengan literatur, menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dapat diduga sebagai nota atau 147 triazacyclononana, 147 asam triasetat. Selanjutnya yaitu rekayasa ide. Nah, berhubung jurnal yang dijelaskan sebelumnya itu berkaitan dengan kesehatan, di mana dia mensintetis ligan untuk sediaan radioterapi. Nah, di sini ide yang saya tawarkan berupa efektivitas ekstrak lidah buaya dalam penyembuhan luka bakar terhadap senyawa sintetis kobalferit. Tanaman lidah buaya ini merupakan tanaman berkhasiat obat yang dapat digunakan sebagai agen topikal luka bakar yang baik. Zat-zat yang terdapat dalam gel lidah buaya diantaranya yaitu lignin dan selulosa yang mampu meresap ke dalam kulit dan menahan hilangnya cairan dari permukaan kulit, saponin yang berfungsi sebagai antiseptik, alloisin B yang mempercepat penyembuhan luka, serta atroquinone dan quinone yang mempunyai efek analgesik. Nah, senyawa kobalferit ini atau COF2O4 dapat direduksi dengan menggunakan ekstrak tumbuhan seperti tumbuhan bendi atau okra, ekstrak daun mimba, dan ekstrak akar jahe. Ekstrak tanaman yang telah mengandung kobalferit atau COF2O4 ini telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini berdasarkan referensi dari Luntungan DKK tahun 2019. Jadi melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk mensintetis kobalferit atau COFE2O4 dengan memanfaatkan ekstrak lidah buaya sebagai reduktor maupun penstabil partikel. Nah, pemanfaatan lidah buaya ini dalam penelitian ini untuk meningkatkan nilai tambah dari tanaman lidah buaya yang selama ini kebanyakan digunakan secara langsung untuk penyembuhan luka bakar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.